Selamat pagi peserta kuliah biokimia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang biosintesis karbohidrat. Ya, biosintesis itu berarti sama dengan bagian dari metabolisme, yaitu bagian pembentukan. Sintesis itu adalah membentuk atau membangun. Bio ya biologi ya, terjadi pada sistem biologi. Nah, kali ini kita akan membahas pembentukan metabolit primer. Yang pertama adalah karbohidrat, ya. Seperti yang sudah kita singgung di sebelumnya, bahwa pembentukan karbohidrat itu terjadi pada tanaman, tidak pada manusia atau pada hewan. Nanti akan terdapat 3 jalur pembentukan karbohidrat, yaitu pada jalur C3, C4, dan CAP, serta proses katabolismenya atau degradasinya yaitu fotorespirasi. Nah, fotosintesis itu bahwa sumber energi kimia terbesar itu diperoleh dari karbohidrat. Sementara karbohidrat itu diperoleh dari makanan. Ya, makanan didapatkan dari tanaman terutama. Kemudian tanaman ini yang melakukan fotosintesis. Fotosintesis terjadi dalam daun, di mana 6 karbon dioksida bereaksi dengan 6 molekul air. Dengan bantuan cahaya matahari, itu dihasilkan 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen. Nah, proses ini terjadi karena CO2 direduksi menjadi CO2 ini direduksi oleh air menjadi karbon gula, glukosa ini ya, dengan reduksi H2O. Nah, ini adalah perpindahan elemen-elemen dari CO2 dan H2O. Ya, kemudian nanti menjadi glukosa dan O2. Mekanisme fotosintesis terjadi melalui 2 fase, yaitu fase terang, fase 1, dan fase gelap atau fase 2. Di mana fase gelap itu dibagi atas siklus C3 atau disebut dengan siklus Calvin, siklus C4 atau siklus Hertz and Slack, dan siklus CAM. Apa itu kita akan bahas satu persatu. Pada reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid ya, membran pada pigmen daun, klorofil. Itu pada fase ini terjadi fotolisis ya, suatu fotolisis air ya. Air itu akan dipecah oleh suatu cahaya. Energi sinar matahari digunakan untuk mengoksidasi secara fotokimia H2O menjadi O2. Ya, jadi ini di membran tilakoid itu tadi yang mengandung air, itu apabila pada siang hari terkena cahaya matahari, maka air pada membran tilakoid akan dilisis atau dipecah menjadi O2. Nah, ini adalah proses oksidasi sehingga dia melepaskan elektron. Nah, elektron ini akan dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Nah, kemudian adanya proses reduksi itu kan berarti ada hidrogen ya yang dilepaskan. Nah, kemudian hidrogen yang dilepaskan ini akan dipompa keluar ya melalui pompa ATP sintase ini untuk membentuk ATP dari ADP. Jadi elektron yang dihasilkan dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dan terjadi fotofosforilasi untuk sintesis ATP. Reaksi gelap daur C3 daur Calvin terjadi pada tumbuhan C3, contohnya gandum, padi, dan bambu. Reaksi gelap berlangsung dalam gelap dan hanya dapat berlangsung jika ada ATP atau NADPH, yaitu energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang. Jadi pada reaksi terang tadi kan dihasilkan ATP dan NADPH ya. Nah, itu akan dilanjutkan pada daur gelap. H2O itu akan dioksidasi menjadi ribulosa 1,5-bifosfat atau RUBB. Nah, kemudian CO2 diikat oleh RUBB dan direduksi menjadi senyawa dengan 3 atom karbon, yaitu asam fosfoglisrat atau PEGA. PEGA selanjutnya akan diubah menjadi PEGAL, ya, direduksi menjadi PEGAL atau fosfoglisraldehid. Nah, untuk tiap 6 molekul CO2 yang diikat akan dihasilkan 12 PEGAL. Jadi kalau 6 molekul CO2 akan dihasilkan 12 PEGAL. Ya, sementara kalau 3 molekul CO2 nanti akan dihasilkan 6 PEGAL. Ya. Nah, dari 12 PEGAL, 10 molekul kembali ke tahap awal. 2 molekul seterusnya
akan berkondensasi membentuk gula. Ya. Kita lihat. Nah, ini adalah siklus Calvin, ya, merupakan follow up dari reaksi terang tadi, ya, di mana CO2 plus H2O dengan bantuan cahaya akan dihasilkan C6H12O6 plus oksigen, ya, plus ATP. Nah, kemudian ATP dan NADPH itu digunakan untuk masuk ke siklus C3, ya, siklus Calvin. Yang CO2 akan bereaksi dengan ribulosa bifosfat menjadi rubisco, kompleks rubisco. Ini mengalami fiksasi karbon, ya, jadi penggabungan karbon 3 menjadi 6. 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini akan bereaksi dengan ATP, mengalami fosforilasi, membentuk 1,3 bifosfogliserat plus 6 ADP. 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh 6 NADPH menjadi grisalaldehyde fosfat atau G3P dengan melepaskan 6 NADP plus 6 fosfat inorganik. Nah, tadi 6, kalau 12 berarti kan 10 ke sini, 2 ke sini, ya. Kalau ini 6 grisalaldehyde fosfat itu 5 ke sini, 1 ke sini, ya. Jadi 1 G3P itu akan berubah menjadi glukosa dan senyawa organik lainnya, sementara yang 5 sisanya akan mengalami regenerasi oleh RUBP, ya, oleh CO2 aseptor, bukan oleh regenerasi menjadi CO2 aseptor atau RUBP. Ini mengalami beberapa step reaksi dengan membutuhkan ATP untuk membentuk ribulosa bifosfat, ya, nanti akan bereaksi dengan CO2 lagi dan seterusnya. Nah, reaksi gelap daur C4 itu disebut juga daur Hedge and Slag, itu terjadi pada tumbuhan spesies C4, yaitu monokotil, tebu, jagung, dan lain-lain yang berbiji tunggal. Sebelum masuk ke dalam siklus Calvin, CO2 yang masuk ke kloroplas mesofil ditangkap oleh PEP atau fosfoinolpirufat dan direduksi menjadi asam oksaloasetat atau 4C. Asam oksaloasetat lebih lanjut akan diubah menjadi asam organik 4C lain, yaitu asam malat atau asam aspartat, dan akhirnya akan diubah menjadi pirufat dan CO2. Kita lihat. Nah, ini daur C4. Ya. Itu CO2 akan bereaksi dengan PEP, ya, membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat dan asam aspartat. Nah, ini reaksinya bolak-balik. Kalau dia mengalami oksidasi oleh NADP, akan menjadi oksaloasetat kembali dengan lepaskan NADPH. Kalau tidak, dia akan ditransfer ke bundle sheet kloroplas untuk mengalami dekarboksilasi menjadi pirufat, dan pirufat akan ditransfer balik ke mesofil kloroplas untuk bereaksi dengan ATP membentuk fosfoinolpirufat dan bereaksi dengan CO2 kembali. Nah, CO2 yang dilepaskan di bundle sheet ini tadi itu akan ditangkap oleh RUBP, ya, ribulosa bifosfat, ya, kemudian menjadi 6C intermediate, fosfogliserat, dan akhirnya masuk ke siklus Calvin untuk membentuk glukosa kembali. Pada reaksi gelap cam, itu tanaman cam adalah tanaman gurun. Stomata hanya terbuka di waktu malam dan tertutup di siang hari. Dan dia karena stomatanya itu membuka di malam hari, itu mengambil CO2 di malam hari dan membentuk sebagian asam organik 4C. Pada siang hari dia mengalami fotosintesis seperti biasa. Reaksi gelap cam ini terjadi pada tanaman sukulen keluarga Crassulaceae, yaitu kaktus, anggrek, vanili yang daging atau daunnya itu tebal-tebal gitu. Malam hari stomata membuka, CO2 ditangkap oleh PEP membentuk asam oksaloasetat, diubah menjadi asam malat dan disimpan di vakuola. Pada siang hari, malat dipecah menjadi asam pirufat dan CO2. CO2 masuk Calvin membentuk gula. Pirufat diubah menjadi PEP, kemudian pati disimpan dan pada malam hari akan diubah lagi, ya. Nah, ini bisa kita lihat skemanya. Skema fotosintesis cam. Cam singkatan dari Crassulacean acid metabolism. Daur C3 dan C4 temporally separated, ya, pada malam hari. Stomata membuka, CO2 masuk, kemudian CO2 menjadi bikarbonat
ini bereaksi dengan fosfoenol pirufat yang dilepaskan dari tepung. Ya, tepung dihidrolisis menjadi tiosa fosfat, diubah menjadi fosfoenol pirufat, bereaksi dengan HCO3 menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat oleh enzim malik dihidrogenase itu akan direduksi oleh NADH menjadi malat plus NAD+, lalu malatnya disimpan di vakula. Nah, karena sifatnya asam, dia menurunkan pH pada vakula. Pada siang hari, itu asam malat akan dilepaskan dari vakula. Berakibat menurunnya pH pada vakula, menaiknya pH dari vakula. Lalu asam malat akan mengalami reduksi oleh NADPH, enzimnya, ya, malik dihidrogenase, itu menjadi pirufat, CO2 dan NADP+. Nah, pirufat akan disimpan sebagai tepung, lalu CO2 akan bereaksi dengan Rubisco, masuk ke siklus Calvin dan juga akan menghasilkan tepung atau gula. Nah, ini adalah reaksi total fotosintesis, ya, reaksi terang, membutuhkan sekian NADP+, sekian ADP, fosfat inorganik, hidrogen, foton menghasilkan oksigen, NADPH, ATP, dan H2O. Sementara pada reaksi gelap itu CO2, NADPH, ATP, dan H2O menghasilkan gula, NADP+, ADP, fosfat inorganik, dan 6H+. Bila di total reaksi gelap dan terang ini, maka terdapat persamaan akhir yaitu 6 CO2 plus 6 H2O plus 48 foton menjadi C6 H2 plus 6 oksigen. Reaksi fotosintesis. Nah, kebalikan dari fotosintesis adalah fotorespirasi. Ya, proses metabolisme yang mengikat oksigen memproduksi CO2, namun pada fotorespirasi itu tidak dihasilkan ATP, sehingga ini menurunkan tingkat fotosintesis. Untuk tumbuhan C4, hal ini tidak terjadi karena suplai CO2 dijamin oleh asam malat. Jadi pada tumbuhan C4 itu tidak mengalami fotorespirasi, ya, karena sintesisnya pun efisien, lebih efisien, ya. Kenapa dia kok efisien? Karena CO2 yang dilepaskan untuk CO2 yang nanti akan dilepaskan pada proses pernapasan itu sudah dijamin ketersediaannya, ya, oleh asam malat. Jadi tidak memerlukan terlalu banyak produksi karbohidrat di sini maksudnya. Nah, ini pada fotorespirasi itu terjadi pada 3 organela pada daun, yaitu pada mesofil, kloroplas, peroksisom, pembuluh darah, pembuluh maksudnya bukan pembuluh darah, dan mitokondria. Nah, ini RUBP, ya, kalau pada sintesis kan dia berikatan dengan CO2, ya. Kalau pada fotorespirasi dia dengan O2, itu membentuk fosfoglikolat. Fosfoglikolat terhidrolisis menjadi glikolat, melepaskan fosfat inorganik. Glikolat masuk ke peroksisom, akan dioksidasi menghasilkan glioksilat plus H2O2. Glioksilat akan bereaksi dengan amonia membentuk 2 glisin pada mitokondria. 2 glisin nanti akan diubah menjadi serin melalui proses yang sangat kompleks dengan melepaskan CO2, NH4. Nah, ini akan kembali ke kloroplas, bereaksi dengan glutama dan ATP membentuk glutamin. Dikatalisis oleh glutamin sintetase dan memerlukan ATP di sini. Jadi pada fotorespirasi ini O2 diserap, ya. Kemudian CO2 dilepas, CO2 dilepas di sini tanpa ada ATP, NADPH atau metabolit yang kaya energi. Nah, fotorespirasi berlangsung pada organel peroksisom, tidak menghasilkan energi berupa ATP dan NADP. Energi yang dikeluarkan pada peristiwa ini hilang itu saja berupa panas. Nah, pada keadaan konsentrasi CO2 rendah dan konsentrasi O2 tinggi, RUBP lebih mudah mengikat O2 karena afinitas O2 lebih tinggi daripada CO2. Nah, ini adalah skema dari fotorespirasi, ya, di mana di sini RUBP pada ini sebenarnya sama kayak tadi, cuma lebih lengkap, ya. Ini kloroplas, peroksisom, ini mitokondria, ini ribulosa 1,5 fosfat,
berikatan dengan oksigen membentuk fosfoglikolat, lalu ditransfer ke peroksisom, bereaksi dengan untuk glikol, melepaskan fosfat inorganik membentuk glikolat, kemudian glikolat dioksidasi membentuk glioksilat. Glioksilat nanti bereaksi dengan amonia melalui sekian banyak proses di sini, ya. Ini akhirnya menghasilkan asam aminoserin. Ya. Asam aminoserin nanti ditransfer ke sini lagi peroksisom untuk hidroksiperufat. Hidroksiperufat direduksi NADH menjadi gliserat. Gliserat bereaksi dengan ATP menjadi 3 fosfoglisrat. 3 fosfoglisrat nanti masuk ke siklus Calvin. Ya. Nah, sementara ini glioksilat ini tadi bisa mengalami beberapa jalur ya, yang kemudian bisa menjadi glisin. Ini tadi glisin bereaksi dengan NAD+, itu menghasilkan amonia, CO2, kemudian dengan THF dia membentuk metilen H3 folat, yang kemudian ini akan ditransfer lagi ke kloroplas membentuk glutamin oleh peran serta ATP, ya, kemudian glutamin kemudian oleh berbagai enzim di sini akan berubah menjadi glutamat, ya, ini kesini lagi bisa, atau kemudian glutamat juga ditransfer ke peroksisom untuk diubah menjadi alfa ketoglutarat. Ya, itu adalah mekanisme yang lebih lengkap dari fotorespirasi pada daun. Nah, fotorespirasi pada C3 dan C4 serta CAM, fotorespirasi terjadi pada tanaman C3 karena enzim yang mengikat CO2 atau rubisco mempunyai kemampuan untuk mengikat O2 juga. Jadi rubisco ini bisa mengikat CO2, bisa juga mengikat O2, ya. Nah, bedanya C3 dengan C4, kalau C3 ini rubisco ada di tepi daun, ya, sehingga dia selain mengikat CO2 dia juga mengikat O2. Sementara pada C4 tidak terjadi pengikatan O2. Yang bisa mengikat O2 itu hanya rubisco, ya. Sementara pada tanaman C4 rubisconya itu ada di bundle seed bagian dalam. Jadi nggak bisa menjangkau O2. Kalau CO2-nya dia berikatan dengan PEP, ya tadi pada daun C4 tadi, ya. Nah, ini fotorespirasi tidak terjadi pada jam karena pada siang hari semata menutup untuk mengurangi penguapan sehingga O2 tidak bisa masuk.